Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi kedua di bab limit tak tentu, yaitu memfaktorkan. Jika hasil limit dari penyebut adalah 0, hasil limit berupa nilai tak tentu atau tidak mempunyai limit. Oleh karena itu, faktor yang membuat penyebut bernilai 0 itu harus dihilangkan. Salah satu caranya adalah dengan memfaktorkan. Nah, sebagai contoh, limit fungsi x kuadrat dikurang 2x per x dikurang 2 untuk x mendekati 2. Nah, pertama kita akan coba menyelesaikan limit ini dengan menggunakan metode substitusi yang sebelumnya. Jadi di sini x-nya kita ganti dengan 2, berarti 2 kuadrat dikurang 2 dikali 2 per 2 dikurang 2 sama dengan 2 pangkat 2 itu 4 dikurang 2 dikali 2 itu 4 per 2 dikurang 2 itu 0. Nah, jadinya ini adalah 0 per 0. Kondisi seperti inilah yang disebut hasilnya itu tidak mempunyai limit. Nah, jika kita menemui soal limit yang seperti ini, maka harus kita selesaikan dengan cara lain. Salah satunya adalah memfaktorkan. Cara menyelesaikan dengan memfaktorkan adalah yang pertama, kita tulis terlebih dahulu limit x mendekati 2. Nah, fungsinya ini kita faktorkan. Yang mana yang difaktorkan? Pada umumnya yang kita faktorkan itu adalah yang variabelnya berpangkat 2 atau lebih. Nah, yang di sini yang akan kita faktorkan adalah bagian yang atas atau bagian penyebutnya. X kuadrat dikurang 2x bisa kita ubah bentuknya atau kita faktorkan menjadi seperti ini. X dikali x dikurang 2 per x dikurang 2, seperti ini ya. Ini kan x kuadrat dikurang 2x. Nah, jadi x-nya kita keluarkan, sisanya adalah x dikurang 2 per x dikurang 2 yang ini. Ini dinamakan bentuk distributif kalau di matematika. Sama dengan, nah kita lihat di sini. X dikurang 2-nya bisa kita bagi atau kita coret. Nah, yang tersisa adalah limit fungsi x untuk x mendekati 2. Setelah seperti ini, tinggal kita substitusikan nilai x-nya sama dengan 2. Seperti itu ya, 2-nya ini kita substitusikan ke sini. Nah, jadi hasil dari limit fungsi x pangkat 2 dikurang 2x per x dikurang 2 untuk x mendekati 2 adalah 2. Contoh selanjutnya adalah limit fungsi x kuadrat dikurang 5x ditambah 6 per x dikurang 3 untuk x mendekati 3. Nah, contoh yang kedua ini sama ya. Jika 3-nya langsung kita substitusikan, akan menghasilkan penyebutnya itu per 0 ya. 3 dikurang 3 kan 0 gitu. Jadi soal ini harus kita selesaikan masih sama dengan menggunakan metode pemfaktoran. Jadi di sini kita tulis dulu limit x mendekati 3-nya. Kemudian bagian pembilangnya ini akan kita faktorkan. Kita buat 2 buah tanda kurung seperti ini dulu. Kemudian kita tulis x di sini dan x di sini. Selanjutnya kita cari 2 buah bilangan kalau dikali hasilnya adalah positif 6 nih ya, dikali kalau dijumlahkan hasilnya adalah negatif 5. Ini dijumlah. Nah, bilangan berapakah itu? Jadi kita bisa mengecek seperti ini ya. 6 itu, positif 6 itu bisa saja 3 dikali 2, hasilnya juga positif 6. Bisa juga negatif 3 dikali negatif 2. Bisa juga 6 dikali 1. Atau bisa juga negatif 6 dikali negatif 1. Semuanya ini jika dikalikan hasilnya adalah positif 6. Nah, kemudian kita lihat syarat yang kedua adalah kalau dijumlahkan hasilnya harus negatif 5.
Di antara keempat kemungkinan ini, yang mana kalau dijumlahkan hasilnya negatif 5? Yang ini ya, negatif 3 ditambah negatif 2 itu adalah negatif 5. Makanya kita tulis di sini negatif 3, kemudian negatif 2 per X dikurang 3. Kemudian kita lihat apakah ada yang bisa dibagi. Ini ya, X dikurang 3 dengan X dikurang 3. Bisa kita coret atau kita bagi. Jadi yang tersisa adalah limit fungsi X dikurang 2 untuk X mendekati 3. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita substitusikan nilai X-nya, yaitu 3. Berarti di sini 3 dikurang 2 sama dengan 1, seperti itu. Jadi limit fungsi X kuadrat dikurang 5X ditambah 6 per X dikurang 3 untuk X mendekati 3 adalah 1. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.